Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah UPT SDN Parungkusuh nomor 1 di Dalaman Kepulauan Selayar. Yang saya hormati rekan-rekan guru yang sempat hadir pada kegiatan hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan anugerahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat hadir dalam kegiatan persentase rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah. Dan tak lupa pula kita kirim salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam gulita ke alam yang terang mendalam seperti saat ini. Untuk menghabiskan waktu, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPT SDN Parungkusuh nomor 138 Kepulauan Selayar. Saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, semua yang hadir ya di tempat kita ini. Yang pertama-tama tak lupa saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan yaitu rencana tindak lanjut pada pembelajaran Sport Education Model. Jadi dalam hal ini yaitu permainan sepak takraw. Sosialisasi ini yang merupakan tindak lanjut yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dari rancangan program yang telah disusun oleh Bapak Tadaud selaku guru PJOK di sekolah kita ini. Saya percaya melalui diskusi dan kolaborasi dalam sosialisasi ini kita dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik, khususnya di bidang olahraga. Jadi harapan saya semoga kegiatan selanjutnya bisa berjalan lancar dengan menjalin kerjasama yang baik dalam komunitas belajar sekolah kita. Jadi dengan kerjasama kita yang baik, maka dalam setiap lomba-lomba yang akan kita laksanakan akan tercapai dengan baik, dengan prestasi yang memuaskan, prestasi yang gemilang seperti yang pada lomba-lomba yang pernah kita laksanakan baru-baru ini. Jadi untuk itu marilah kita semua ya tingkatkan ya cara kita belajar
tadinya kita kayaknya setiap kelas itu mengadakan praktek-praktek olahraga. Jadi untuk itu ya marilah kita semua bekerja sama bahu membahu untuk mencapai tujuan kita. Jadi sekian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian persentase rencana tindak lanjut oleh Bapak Kartagaul SPD. Kepada beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kembali kita bersyukur alhamdulillahirrahmanirrahim karena pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di sekolah kita di komunitas belajar Pelangi 138 PTSD Maluku nomor 138 Kepulauan Selayar dalam kegiatan salah satu tugas saya di PKKP Jogja Gelombang 1 tahun 2024 yaitu mensosialisasikan rencana tindak lanjut saya dalam rencana pembelajaran berbasis proyek yaitu pembelajaran sport education model atau SEM dalam permainan sepak takraw. Kemudian tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengajarkan kita ajaran besar yang kita ikuti sampai akhir zaman. Jadi baiklah, sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman karena sudah mengambil waktunya di kelas untuk kita bekerja sama bersosialisasi dalam tugas saya di rencana tindak lanjut di pembelajaran sport education model permainan sepak takraw. Jadi rencana tindak lanjut saya adalah pembelajaran saya dalam permainan sepak takraw, di mana sebelumnya saya sudah merancang pembelajarannya sehingga hari ini saya laksanakan rencana tindak lanjut yang selanjutnya akan diimplementasikan dalam bentuk pertandingan sepak takraw yang dimodifikasi. Baiklah, selanjutnya ke slide berikutnya. Latar belakang. Jadi latar belakang saya ambil di sini latar belakang sepak takraw merupakan olahraga yang menggabungkan unsur-unsur keterampilan dalam mengendalikan bola, kelincahan serta kekuatan fisik dan dimainkan dengan menggunakan kaki, kepala, dada dan bagian tubuh lainnya kecuali tangan. Di Indonesia sepak takraw semakin dikenal dan sering dimainkan di berbagai tingkatan mulai dari sekolah hingga kejuaraan nasional dan internasional. Materi sepak takraw sangat relevan untuk diajarkan di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan karena dapat memperkaya wawasan siswa atau peserta didik tentang budaya olahraga di Indonesia serta menumbuhkan semangat berkompetisi secara sehat. Dengan banyaknya kompetisi yang berjalan di tengah masyarakat, maka melalui kegiatan ini yang merupakan kegiatan B5 di sekolah kita, sekolah berusaha untuk mengenalkan kepada peserta didik berbagai peran yang ada di dalam suatu kompetisi sepak takraw. Selanjutnya, tujuannya itu mengajarkan pembelajaran kontekstual kepada peserta didik, yaitu konsep belajar yang akan membantu murid memahami materi yang diajarkan dengan membawa mereka pada situasi nyata sehingga peserta didik dapat membuat hubungan antara pengetahuan dengan penerapan
dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk membangun olahragawan atau membangun peserta didik yang kompeten, mengerti atau literate, dan antusias atau antusiastik. Siswa yang kompeten di sini dimaksud adalah peserta didik pada kemampuannya yang cukup untuk berpartisipasi dalam permainan yang baik, mengerti dan dapat melaksanakan strategi yang tepat di dalam permainan yang rumit. Sedangkan siswa yang literat dimaknai sebagai kemampuan memahami peraturan, rangkaian kegiatan, dan tradisi olahraga, serta dapat membedakan antara latihan olahraga yang buruk dan yang baik. Apakah olahraga anak-anak atau olahraga profesional. Sedangkan tujuan yang ketiga itu tujuan entusiastik, dijadikan sebagai target peserta didik agar dapat berpartisipasi, memelihara serta menjaga nilai-nilai olahraga, baik perannya sebagai anggota kelompok olahraga maupun partisipan atau antusias dalam pengembangan olahraga lokal, nasional maupun level internasional. Selanjutnya masuk di capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, capaian. Jadi capaian di sini pertama, siswa dapat menguasai teknik dasar sifat akros seperti servis, passing, dan smash. Yang kedua, siswa dapat menerapkan aturan permainan sepak takraw secara tepat serta memahami strategi tim dalam menyerang dan bertahan. Yang ketiga, menekankan peran aktif siswa dalam tim seperti menjadi pemain, pelatih, atau manajer tim yang mengajarkan nilai kerjasama dan kepemimpinan. Ya. Dan siswa di sini di pembelajaran SEM ini dia sebagai pelaku utama menjadi pemain, dia juga menjadi pelatih dan manajer tim yang akan kita laksanakan nanti setelah rencana tindak lanjut ini. Kemudian langkah-langkah. Jadi langkah-langkah pertama yang saya lakukan diskusi dengan kepala sekolah, tentunya teman-teman sejawat, teman-teman guru terkait kegiatan kelima dengan tema bangunlah jiwa raganya. Kemudian saya berdiskusi dengan siswa terkait kegiatan kelima ini untuk mengakomodir pilihan suara dan kepemilikan siswa. Kemudian yang ketiga, menguatkan pemahaman siswa tentang pengenalan dan pembentukan tim. Yang berikutnya, simulasi permainan dan format kompetisi. Yang terakhir, evaluasi. Tentunya kita selalu mengevaluasi apa yang kita lakukan setelah melakukan kegiatan. Kemudian hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dengan menggunakan metode SEM ini atau Sport Education Model, pembelajaran sepak takraw menjadi lebih terstruktur dan menyeluruh, memungkinkan siswa untuk tidak hanya belajar keterampilan teknis, tetapi juga mengembangkan sikap sosial, kepemimpinan, dan kerjasama yang penting dalam kehidupan. Selanjutnya, struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Ya. Tentunya saya tidak bisa melakukan kegiatan ini tanpa kerjasama kita di dalam komunitas belajar kita di Pelangi 138. Ya, strukturnya program proyek kelima ini merupakan kegiatan kurikuler yang pertama kali dilaksanakan di sekolah kita, tentunya yang bertujuan kepada peserta didik. Maksudnya pelaksanaannya ini hanya kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. PTS yang berlaku itu nomor 138 Kepulauan Selayar. Kemudian mitra, maksudnya kita bekerja sama bersama kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan evaluator atau evaluasi. Kemudian teman-teman sekalian, teman-teman guru, teman sejawat sebagai fasilitator sekaligus pendamping selama pelaksanaan program nanti. Kemudian pelaksana jadi peserta didik kelas 4 sampai kelas 6 sebagai pelaksana. Dalam hal ini mereka menjadi panitia dan juga mereka jadi pemain. Jadi semua yang terlibat adalah peserta didik karena tujuan pembelajarannya tetap berpusat pada peserta didik. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi kegiatan mereka yang melaksanakan betul-betul peserta didik dari kelas 4 sampai
kelas 6. Pelaksanaan program saya rencanakan program Desember 2024. Mungkin ini setelah asesmen ujian semester ganjil, dan minggu ketiga Desember. Tapi ini bisa dimodifikasi lagi sesuai dengan bagaimana baiknya pelaksanaannya. Minggu ketiga Desember itu masuk di perencanaan, sosialisasi dan persiapan. Kemudian minggu keempat Desember bisa lanjut ke pertandingan dan puncak pertandingan. Jadi ini pelaksanaannya 2 pekan, 12 hari. Selanjutnya kapasitas sekolah. Kapasitas sekolah sebagai pembentuk program. Yang pertama tentunya aset manusia. Maksudnya aset manusia di sini adalah warga sekolah. Pertama, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru sebagai pendamping, peserta didik sebagai penggerak utama dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, aset fisik. Aset fisik tentu kelas sekolah kita, ruang kelas sebagai tempat belajar indoor, lapangan sekolah sebagai tempat kegiatan outdoor atau kegiatan prakteknya di lapangan. Kemudian sarana dan prasarana seperti peralatan olahraga, LCD, jaringan internet, dan speaker untuk pelaksanaan program pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga, aset agama dan budaya. Maksudnya itu karakteristik masyarakat sekitar yang sangat senang juga bermain takraw. Tentunya anak-anak kita, kalau kita lihat selama ini mereka juga senang bermain takraw. Kemudian aset finansial, tentunya kita tidak pernah terlepas dari aset ini, yaitu masalah pendanaan, yaitu dana bos sebagai sumber pendanaan segala kegiatan peserta didik. Selanjutnya, rencana evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui pertama, observasi selama pelaksanaan kegiatan untuk menilai interaksi peserta didik dalam hal kerjasama, sportivitas, tanggung jawab. Kemudian yang kedua, wawancara atau umpan balik dengan peserta didik dan guru atau sejawat untuk mengetahui kebermanfaatan programnya akan saya laksanakan. Kemudian yang ketiga, tentunya kita refleksi bersama peserta didik dan guru apa yang harus kita perbaiki dan apa yang harus kita kembangkan. Selanjutnya, kemungkinan tentunya dalam satu aktivitas apapun tentu kita akan memiliki tantangan yang bisa saja terjadi. Yang tantangan di sini mungkin pengenalan set atau sebuah edukasi model bisa saja karena ini merupakan metode pembelajaran yang baru terhadap anak-anak, karena akan juga di BKG juga didapatkan materi baru sebenarnya di pengenalan set, yaitu sebuah edukasi model, yaitu pembelajaran yang memberikan pengalaman bermakna pada peserta didik sesuai dengan kehidupannya sehari-hari. Kemudian persiapan set, persiapannya tentu menjadi tantangan. Kemudian kriteria penilaian untuk menilai keberhasilan metode set ini. Kemudian selanjutnya untuk hasil presentase tidak akan tetapi di sini setelah kegiatan ini. Jadi untuk presentase rencana tindak lanjut saya kira sekian sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hadir penyampaian persentase, tibalah saatnya pada acara penghujung, yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama menutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.